Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih membahas tentang neraka. Kita masuk sekarang pada model-model siksaan di neraka ya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa dengan beberapa ya model siksaan. Yang pertama terkait dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman penghuni neraka. Allah sebutkan di antaranya untuk makanan ada beberapa. Yang pertama Allah sebutkan adalah ad-dhari'. Ad-dhari'. Allah sebut dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi mereka makanan kecuali ad-dhari'. Ad-dhari' secara makna dasarnya adalah pohon yang berduri yang jika dimakan oleh onta maka ontanya akan sakit ya. Jadi tapi tentu dhari' di dunia tidak sama dengan dhari' di neraka ya. Meskipun sama-sama namanya adalah dhari' ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah az-zakkum ya. Zakkum. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat seperti dalam surat Ad-Dukhan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zakum ta'amul azim kal muhli yaghli fil butun." Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut. Kal muhli yaghli fil butun, ka ghaliyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi kalau masuk dalam perut mendidih ya. Dalam perut mendidih. Seperti mendidihnya logam yang cair atau air yang sangat panas. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum." Seandainya ada satu tetes aja dari buah zakum menetes di atas muka bumi sekarang ini, maka akan merusak kehidupan penghuni bumi. Fa kaifa biman yakunu ta'amu? Bagaimana yang jadi makanannya ya? Istilahnya kita kalau hidup di rumah, ada rumah mewah tapi ada bangkai tikus, kita enggak bisa hidup di rumah tersebut meskipun banyak kemewahan karena baunya yang sangat busuk. Rasulullah gambarkan zakum itu kalau ada satu tetes getahnya atau buahnya, cairannya jatuh di atas muka bumi maka akan merusak kehidupan penghuni bumi ini seluruhnya ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya makanan tersebut sangat buruk. Dhari', ini zakum, ini tadi apa? Dari pohon berduri. Kemudian yang ketiga, Allah sebut juga makanan di antara mereka ghussah ya. Ghussah. Nomor 3. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'aman dza ghussati wa adzaban alima." Quran Al-Muzammil ayat ke-13. Ghussah maknanya adalah makanan yang nyantol di leher, apa? Tidak ketelan. Jadi apa nyantol di leher? Ya, nyangkut ya. Nyangkut di leher. Menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi kalau dimakan dia tidak masuk. Kita tahu kalau sesuatu yang nyangkut di leher tidak enak kita makannya, apalagi kalau makanan yang menyakitkan. Kemudian yang keempat, Allah juga sebutkan mereka makan api ya. Api. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 10, Quran surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, sungguhnya mereka memasukkan api dalam perut mereka.
wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar. Baik, timbul pertanyaan, ya. Ini 4 jenis makanan ini apakah menu sehari-hari? Pagi makan ini, siang makan ini, sore makan ini, malam makan ini, ataukah setiap level punya makanan khusus, ya? Karena kita tahu di neraka berlevel-level, ya. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, timbul pertanyaan, apakah 4 menu ini adalah variasi makanan ataukah setiap level beda makanan? Level neraka beda makanan. Ini dua pendapat. Ini terkait dengan makanan. Kemudian yang kedua terkait dengan minuman, ya. Maka penghuni neraka juga dikasih minum dengan air yang sangat panas. Di antaranya Allah berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'akum." Yang pertama adalah ma' hamim, ya. Ma'un hamim, yaitu itu air yang sangat panas. Allah sebutkan dalam surat Muhammad 15, ya. Quran surat Muhammad 15. Sampai begitu panasnya sampai Allah berkata, faqatta'a am'a'ahum, maka air panas tersebut mencabik-cabik usus mereka, ya. Sangat panas hingga mencabik-cabik usus. Kemudian juga Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Kahfi, saya carikan ayatnya. Surat Al-Kahfi ayat 29, ya. Surat Al-Kahfi 18 ayat 29. Saya bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah kebenaran itu datang dari Allah. "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman silakan beriman, siapa yang ingin kufur silakan kufur. "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang zalim, itu orang kafir, neraka yang apinya meliputi mereka. Kemudian kata Allah, wa iyastaghitsu, ketika mereka minta minum, yughatsu bima'in, maka mereka diberi minum dengan air kalmuhli, seperti besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang membakar apa? Wajah. Bi'sas syarabu, maka ini minuman yang terburuk, wa sa'at murtafaqah, tempat tinggal yang sangat buruk. Jadi mereka mau minum, begitu dihidangkan air sebelum memasukkan dalam mulut mereka sudah membakar apa? Wajah, ya. Ya, ini sangat panas, yaitu sebut kata Allah kal muhli. Ya, apa namanya? Membakar wajah. Sebelum dimasukkan ke mulut sudah membakar wajah, tapi mereka tetap minum, ya. Ini di antara minuman penghuni neraka Jahannam. Kemudian juga di antara minuman gislin, surat Al-Haqqah 36, ini yang kedua. Gislin, ya. Dalam surat Al-Haqqah ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'amun illa min ghislin." Tidak ada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Maksudnya minumannya apa? Darah dan nanah, ya. Darah dan nanah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka jika mereka dibakar, disiksa, keluar darah, keluar nanah, keluar cairan dari tubuh mereka, dikumpulin untuk diminumkan kembali kepada mereka.
Itu minuman penghuni neraka. Sama disebut juga dengan gosak. Gislin sama dengan gosak. Ditafsirkan dengan darah dan nanah. Tapi ini adalah minuman penghuni neraka jahanam, waliyadzubillah. Timbul pertanyaan. Kalau makanannya seperti ini, terus minumannya seperti ini, kenapa mereka masih mau makan dan minum? Jawabannya karena mereka harus makan dan harus minum. Kepayahan amat sangat yang mereka rasakan membuat mereka terpaksa harus makan dan minum meskipun itu hanyalah tambahan siksaan bagi mereka. Saya sering sampaikan ibarat orang yang kena narkoba, dia kalau tidak mengalami sakau ya, kalau tidak mengkonsumsi narkoba maka dia akan tersiksa. Tapi kalau dia mengkonsumsi, dia juga semakin apa? Tersiksa ya. Waliyadzubillah ya. Sementara penghuni surga makan dan minum dengan apa yang mereka sukai. Tapi salah satu siksaan terkait dengan makanan dan minuman. Yang kedua adalah pakaian penghuni neraka jahanam. Allah menyebutkan di antara pakaian-pakaian mereka ada dari qatiran. Kata Allah, sarabiluhum min qatiran ya. Satu qatiran ya. Ada beberapa pendapat tentang qatiran, di antaranya maksudnya adalah cairan aspal atau cairan yang panas ya. Wa taksha wujuhahumun nar, maka wajah mereka kemudian dibakar oleh api. An-nuhas al-muzab, an-nuhas tembaga yang yang dicairkan ya. Ya ada makna, itu sesuatu yang dicairkan kemudian intinya sangat panas ya. Ada yang menafsirkan dengan aspal ya. Jadi dibuat baju oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dalam surat Ibrahim 50 ya. 14:50. Di antara pakaian mereka juga dari api ya. Surat Al-Hajj ayat 19. Saya bacakan firman-Nya. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua kelompok yang sedang bertikai terkait gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Satu membela Allah, satu membela kesyirikan. Ini ketika perang Badar turun ayat ini. Kata Allah, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Maka orang kafir dibuatlah pakaian dari api, dari api ya. Ketika membaca ayat ini, Ibrahim At-Taimi pernah berkata, "Subhana man khalaqa minan nari thiyaban." Maha suci Allah yang mampu membuat pakaian dari api. Entah bagaimana caranya, tapi Allah bikin pakaian dari apa? Dari api. Allah alam seperti apa. Ini di luar nalar ya. Dari cairan aspal atau cairan tembaga yang panas, kemudian dari api ya. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya dir'un min jarab ya. Dir'un min jarab yaitu mantel yang bikin gatal ya. Di antaranya mantel yang bikin gatal. Bikin apa? Bikin jadi apa namanya? Sakit kudis ya. Mantel bikin kudis ya. Kudisan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Wanita yang meratapi kematian, suaminya meninggal dia meratapi kematian suaminya, atau anaknya meninggal, atau ibunya kerabatnya meninggal, kakak adiknya,
Dia meratap, ya, meratap maksudnya dia angkat suara, kemudian dia seperti tidak menerima, kenapa engkau pergi, kenapa ini di antara bentuk tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ratapan, dengan angkat suara. Kalau tidak bertobat qabla mautiha, kalau tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, wa alaiha sirbalun min qatiran. Maka dia akan dibakaikan celana atau pakaian yang dibuat dari cairan tembaga, wa dir'un min jarab, dan pakaian yang menimbulkan kudisan. Jadi sudah panas gatal, sudah panas apa gatal. Waliyadzubillah, ya. Itu panas dan gatal. Ini pakaian penghuni neraka jahanam. Sudah Ibu? Kita lanjut. Sudah ya? Sudah ya. Terus kita lanjut yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah siksaan terhadap kulit. Terhadap kulit penghuni neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat kami akan masukkan dalam neraka. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali masak kulit mereka, yaitu masak maksudnya terbakar, hangus. Nadhij itu sudah masak sebenarnya kalau bahasa kita, ya. Ya sudah hangus. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Inna Allah kana azizan hakima, ya. Setiap kali hangus kulitnya diganti yang baru. Dan terus berulang-ulang demikian. Waliyadzubillah, ya. Baik. Yang berikutnya yang keempat, wajah penghuni neraka. Nah, wajah ini termasuk bagian yang sering dijadikan bahan untuk disiksa, ya, wajah. Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia. Bagian tubuh yang termulia. Namun dia dijadikan sebagai bahan siksaan. Bahan siksaan. Dengan berbagai macam model, ya. Kita sebutkan di sini, di antaranya misalnya dibangkitkan dalam kondisi, ya, digeret di atas wajah, ya. Pertama, wajahnya digeret. Digeret. Seperti dalam hadis fasuhiba ala wujuhihim. Fasuhiba ala wajhihi, itu digeret. Dalam hadis digeret wajahnya. Seperti dalam surat Al-Qamar ayat 48. Di antara juga Quran surat Al-Qamar ayat 48. Kata Allah, "Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar." Hari di mana mereka digeret di atas wajah mereka, dikatakan dzuqu massa saqar, silakan rasakanlah sentuhan api neraka. Kemudian wajah tersebut yang kedua, ya, berjalan di atas wajah tersebut.
Allah berfirman, "Afamay yamshi muqibban ala wajhi." Sebentar saya carikan ayatnya dalam surat Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat 22. Quran surat Al-Mulk ayat 22. Kata Allah, "Afamay yamshi muqibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang berjalan di atas wajahnya lebih baik ataukah yang berjalan lurus? Makanya ketika ditanya Nabi SAW, bagaimana berjalan di atas wajahnya? Kata Rasulullah SAW, "Alaysa alladhi amsyahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi." Bukankah Allah yang buat dia di dunia bisa jalan pakai di atas kaki, mampu untuk buat dia jalan di atas wajah? Jawabannya tentu bisa. Ini bentuk penghinaan. Kenapa? Karena selama ini mereka membalik-balikan fakta. Kebenaran dibilang kebatilan, kebatilan dibilang apa? Kebenaran. Maka mereka dihinakan dengan berjalan di atas wajahnya. Sama juga dalam ayat yang lain, fakubbat wujuhum finnar. Kata Allah, "Wa man jaa'a bisayyi'ati fakubbat wujuhum finnar." Barang siapa yang melakukan dosa, maka fakubbat, disungkurkan wajahnya ke dalam neraka ya. Digeret, berjalan ke neraka, kemudian disungkur ya. Disungkur wajahnya, disungkur di atas wajahnya. Ini dalam Quran surat An-Naml 90. Jadi wajah ini menjadi apa? Pusat hinaan pada hari kiamat kelak. Kemudian dijadikan hitam. Yaumut tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, dijadikan hitam. Dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada wajah putih yang hitam muram. Surat Ali Imran ayat 106 ya. Kemudian dijadikan penuh dengan debu. Berapa ini? 5. Penuh debu. Dalam surat Abasa. Abasa ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah." Dan wajah-wajah pada hari tersebut penuh dengan debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi dengan kegelapan. Kenapa penuh dengan debu? Jadi mereka berkeringat, keringat mereka sampai di wajah, kemudian terkena tanah yang ada di padang mahsyar. Jadi keringat yang sampai ke wajah hingga wajah terkena debu. Ini apa bentuk penghinaan. Setelah itu dan kegelapan. Kata Allah, tarhaquha qatarah, ditutup lagi dengan kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kelihatan debu hitam gelap ya. Kemudian di antaranya juga disebutkan ketika awal dibangkitkan dalam kondisi buta tuli ya. Buta tuli dan bisu ya. Ini awal dibangkitkan. Kemudian mereka setelah itu bisa bicara tapi dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Awal dibangkitkan, dijadikan bisu, buta, tuli. Dalam surat Al-Isra 97, 17-97. Saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni." Siapa yang sesat, maka tidak akan kau dapati penolong-penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah." Maka mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Ya, mereka dibangkitkan dalam kondisi di atas wajah mereka dalam kondisi buta, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli. Ma'wahum jahannam. Tempat mereka neraka. Tapi kata para ulama di awal, jadi mereka tidak bisa berkutik, disiksa. Nanti setelah itu mereka bisa dibuat berbicara,
baru kemudian mereka di debat atau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dipanggang ya. Dipanggang bolak-balik. Dalam surat Al-Imran 104, Quran 23 ayat 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Wajah mereka dibakar neraka dan mereka di neraka dalam kondisi muram dengan bibir yang cacat. Jadi kalau sudah dibakar kan biasanya sesuatu jadi berkurang kan. Kalau misalnya orang bakar apa namanya hewan, maka akan terbuka kulitnya sehingga kelihatan dalamnya, kelihatan tulangnya. Kira-kira gitu. Jadi wajah dibakar kemudian akhirnya kelihatan giginya, kelihatan gusinya, makalihun kata bahasa Arab. Itu dipanggang. Dipanggang juga dengan dibolak-balik dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 66. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Ketika wajah mereka dipanggang bolak-balik di neraka jahanam. Hah? Apanya? Al-Ahzab. Enggak tahu ayat berapa. 33. 23. Surat Al-Mu'minun. 23. Allah sebutkan ketika mereka dibakar, mereka menjadikan wajah sebagai tameng untuk api ya. Yang ke-8, mereka jadikan wajah mereka sebagai tameng dari api. Dalam surat Az-Zumar ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman yattaqi biwajhi su'al adzabi yaumal qiyamah?" Apakah sama seperti orang yang menahan api dengan wajahnya? Namanya orang di dunia kalau menahan wajah yang dilindungi enggak? Melindungi wajah dengan tangan. Ini enggak, dia tidak bisa melindungi apa-apa sehingga wajahnya dibuat perlindungan. Artinya Allah menjelaskan gitulah hakikat mereka. Mereka tidak bisa melindungi dari api sehingga wajah yang harus mereka lindungi malah jadi tameng untuk disikat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Ini terkait dengan apa? Wajah. Sudah Ibu, kita lanjut. Sudah? Terus yang kelima, usus penghuni neraka. Di antaranya digeret, ya. Digeret ususnya keluar dari tubuhnya. Kata Nabi dalam hadis, "Ra'aitu Amr bin Amr al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar. Kana awwala man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu di neraka, dia menggeret ususnya di neraka sambil ususnya merojol keluar dari tubuhnya. Jadi dia jalan sambil ususnya tergeret-geret ya. Tentu hal yang sangat menyakitkan ya. Karena dia pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia yang pertama bikin kaidah kalau ada onta melahirkan betina sekian-sekian tidak boleh ditunggangi lagi. Ini onta keramat. Kata Ibnu Katsir, dia niatnya baik tapi menyelisih apa? Syariat, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ususnya digeret. Ini Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini yang pertama kali bikin syirik di Jazirah, di Hijaz, di Mekah.
Kemudian juga dijadikan alat muter ya. Tali untuk muter dia. Rasulullah bersabda, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar." Dihadirkan seorang lelaki pada hari kiamat lalu dilemparkan dalam neraka. Fatandaliku aktabu batnihi. Maka kemudian ususnya brojol. Brojol itu maksudnya keluar dari perutnya dengan cepat dari duburnya. Gitu keluar. Bahasa Jawa apa? Brojol. Iya, benar ya? Kalau bahasa Indonesia enggak tahu apa. Sama. Oh ya, sudah Indonesia ya. Terburai, brojol ya. Terburai. Fayaduru biha kama yadurul himar firraha. Maka kemudian dia pun muter-muter seperti himar yang digunakan untuk menggiling alat penggiling gandum. Jadi kalau gandum kan yang muterin himar. Jadi ada kayu, dia muter. Tapi bukan kayu yang jadi dorongan usus dia. Dia muter-muter. Ini orang top di neraka. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka penghuni neraka pada ngumpul lihat dia kaget. Ternyata dia ustaz. Fayaquluna ya fulan malak. Ada apa dengan kau ya fulan? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukan kau dulu suka ceramah melarang menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran? Fayaqulu bala. Kata orang ini tentu benar. Kuntu amuru bil ma'rufi wa la atih. Dulu saya pernah menyuruh kepada kebaikan namun saya tidak melakukan. Wa anha 'anil munkar wa atih. Saya melarang kemungkaran, saya sendiri melakukan. Jadi ini penghuni neraka bikin heboh. Kok ada ustaz ini salah tempat kali? Waliyadzubillah ya. Ternyata dia hanya pandai ceramah, hanya pandai nge-share, hanya pandai nasihat, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kemudian tadi disebutkan faqata amahum usus tercabik-cabik. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 20, Quran 22, ayat 19 sampai 20. Sudah kita singgung tadi. Saya bacakan. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua kelompok ini saling berperang karena Allah Subhanahu wa taala, karena terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang kafir maka Allah buatkan bagi dia baju dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Maka dituangkan di atas kepalanya air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Maka dihancurkan, dilumatkanlah apa dalam perutnya itu ususnya wal julud dan air. Jadi ususnya tercabik-cabik, terlumatkan dengan air panas. Demikian juga tadi disebut dalam surat Muhammad ya. Dalam surat Muhammad 15. Surat Muhammad surat 47. Ayat 15 kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaman huwa khalidun fin nari wa sukuma'an hamima." Apakah sama dengan orang yang kekal dalam neraka jahanam diberi minum dengan air yang sangat panas? Faqatta'a am'ahum, maka ususnya dicabik-cabik, tercabik-cabik oleh air panas tersebut. Jadi tercabik-cabik. Hati-hati ya, ibu-ibu kalau nasihati kebaikan jalan terus tapi tetap berusaha memperbaiki diri. Jangan seperti lilin yang hanya memberi cahaya tapi membakar dirinya. Atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Apakah kau melarang seorang melakukan suatu perangai yang buruk sementara kau sendiri melakukannya? Sungguh buruk jika kau melakukan hal tersebut. Kita bukan berarti kalau mau menyampaikan kebaikan harus menjadi orang suci, enggak. Tapi kalau kita menyampaikan kebaikan, kita nasihati diri kita, nasihati juga orang lain. Kita berusaha, Allah Maha tahu seorang sudah berusaha, kalau dia sudah berusaha jatuh bangun dia berusaha, insyaallah Allah ampuni. Tapi jangan santai aja larang-larang orang, nasihati orang tapi dari sendiri cuek, tidak melakukannya, maka ini celaka, bisa jadi orang populer nanti, jadi followernya banyak di neraka. Hati-hati. HP tolong di silent.
Tapi adapun api, tentang api neraka ya. Ini tadi terkait dengan fisik ya. Sekarang api neraka ya. Di antaranya Allah menyebutkan api tersebut meliputi ya. Dia meliputi. Jadi ahata bihi suradiquha, seperti Al-Ankabut ayat 54. 29 ayat 54 kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'jilunaka bil adzab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ya, mereka ingin azab segera diturunkan sementara api neraka meliputi orang kafir. Jadi meliputi orang kafir. Demikian juga dalam Quran surat 18 ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Kami siapkan bagi orang-orang musyrikin api yang apinya meliputi. Jadi terliputi dari segala arah, ya. Kemudian meliputi yang berikutnya apinya bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Dalam surat Al-A'raf ayat 41 kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Sebentar, ada ayat yang jelas, bukan surat Al-A'raf, dalam surat Az-Zumar. Dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Surat Az-Zumar ayat 16. Surat 39 ayat 16 kata Allah Subhanahu wa taala, lahum fi min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Ya. Bahwasanya kami jadikan api dari atas dan dari bawah, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah menjadikan api tersebut untuk menakuti para hamba, menjadikan mereka takut, ya. Oh, ini ayat ini Az-Zumar ayat 16. Kemudian juga api tersebut dijadikan sebagai apa? Sebagai selimut dan tempat tidur mereka. Quran surat Al-A'raf 7 ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min jahannam mihadu min fawqihim ghawash. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Kemudian api tersebut tembus, kalau memanggang langsung luar dalam. 1 2 3 4. Kalau memanggang langsung sekaligus luar dalam. Dalam surat Al-Humazah ayat 6 dan 7. Quran surat Al-Humazah ayat 6 sampai 7. Narullahil muqadah, api neraka yang dinyalakan oleh Allah, allati tattali al-afidah, yang langsung menembus ke dada. Jadi kalau api dunia bakar luar dulu baru dalam. Kalau api neraka langsung luar dalam. Jadi apinya langsung menembus ke dalam jantung. Allati tattali al-afidah, api yang langsung bakar langsung masuk dalam jantung. Beda dengan api dunia, ya. Api dunia di luar dulu dibakar, baru kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam. Adapun api neraka ketika membakar langsung luar dan dalam. Kemudian api tersebut ditutup rapat. Api tersebut, kalau bahasa kita apa? Dipresto, ya. Dipresto. Jadi semakin panas hingga semakin panas.
dipengap apa ya? Diungkup. Dalam surat sama Al-Humazah ayat 8 sampai 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaha 'alaihi mu'sadah." Sungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka. Fi amadim mumaddadah. Dalam ayat yang dalam qiraat yang fi umudim mumaddadah, yaitu di tiang-tiang yang panjang. Jadi ibarat kalau preso tutup kemudian dikasih besi tutup sehingga apinya enggak keluar sama sekali. Jadi panasnya mencekap dalam situ, semakin panas semakin panas. Ini api neraka jahanam. Dan kita tahu dalam hadis bahwasanya api yang paling ringan di neraka adalah 70 kali lipat api dunia ya. Karena ringan 70 kali api dunia. Dalam hadis disebutkan tersebut. Juz'un min sab'ina narid jahannam. Api kalian ini adalah satu dari 1/70 api neraka. Sehingga api neraka itu 70 kali lipat. Tentunya lebih panas banyak. Airnya jadi sangat panas ya, sampai seperti logam yang lembut, logam yang mencair itu sangat panas. Tidak mungkin kalau tidak panas bisa mencair. Tapi Ibu sudah? Lanjut ya. Baik. Ya. Tapi di antaranya yang ketujuh adalah naungan. Di neraka itu ada semacam naungan asap ya. Masya Allah, hari ini banyak HP nyala ya. Al-Mursalat ayat 37. Dalam surat Al-Mursalat ayat 30 dan seterusnya saya bacakan ya. Allah mengejek penghuni neraka, kata Allah, "Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab." Pergilah kalian menuju naungan yang mempunyai 3 cabang. Naungan maksudnya naungan ya. Kalau kita dengar naungan artinya tempat berteduh ya. Ketika orang musyrikin diazab, mereka tentu ingin mencari teduhan untuk mengurangi panas yang mereka rasakan ya. Ya. Tetapi ketika itu api mengeluarkan asap yang panas, yang disangka itu adalah apa? Teduhan. Ternyata itu adalah asap yang sangat panas ya. Sehingga ketika mereka menuju kepada asap tersebut, mereka langsung panas. Kalau di dunia mirip apa? Wedus gembel, ingat ya. Di dunia seperti apa? Ya, wedus gembel itu. Ya, asap yang keluar dari apa? Dari gunung ya, gunung yang lagi mau meletus, keluar asap yang dia kalau dengan 800 derajat kalau nggak salah saya pernah baca, begitu kena orang langsung hangus ya. Itu di neraka juga ada adab seperti itu. Seperti naungan tapi berupa apa? Asap yang sangat panas. Kata Allah, "Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab." Pergilah kalian kepada naungan yang punya 3 cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab. Yang tidak bisa melindungi dan juga tidak bisa menolak nyala api neraka. Ya, innaha tarmi bi syararin kal qasar. Ya, dan seterusnya ini tentang neraka. Taib, ada juga percikan api ya. Innaha tarmi bi syararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufar. Seorang-orang ia iringan onta yang kuning ya. Jadi juga selain ini ada juga percikan api tambahan ya. Percikan api sama Quran surat 77 ayat 32 33. Ya. Kata Allah, "Innaha sungguhnya neraka itu melemparkan percikan api, bunga api kal qasar, tapi bunga apinya seperti istana tinggi, ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah ia iringan unta yang kuning ya." Jadi saking besarnya keluar percikan, belum apinya, percikan sudah sangat pastinya mengerikan, kondisinya mengerikan. Tapi kita lanjutkan yang ke-9.
Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan, rantai dan belenggu api neraka. Rantai dan belenggu di neraka. Ini banyak ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 4, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira." Al-Insan ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Salasil rantai, ya. Salasil rantai, ya. Kemudian aglal yaitu belenggu yang dibelenggukan biasanya di leher, tangan dibelenggu, taruh begini baru dikasih belenggu. Itu namanya belenggu. Kalau rantai ya rantai untuk menggeret mereka. Demikian juga dalam surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32 ya, 32. Saya bacakan firman-Nya tentang orang-orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan dan tangan kiri ya. Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kata dia, seandainya saya tidak diberi catatan amal ya. Wa lam adri ma hisabi. Saya tidak tahu isinya apa, tapi sudah pertanda dia terima catatan dengan tangan kiri, pertanda buruk. Dia bilang saya tidak tahu isinya apa. Ya laitaha kanatal qadhiyah. Seandainya ini kematian saya mati, seandainya saya mati selesai, tidak ada kelanjutannya. Dia ingin mati, tapi enggak dikasih mati. Ma agna anni maliyah, hartaku tidak bisa menolongku. Halaka anni sultaniyah, jabatanku juga tidak bisa menolongku. Kekuasaan tidak bisa menolongku. Kata Allah, khudhuhu faghulluh, ayat 30. Tangkap dia dan belenggulah di lehernya. Aglal itu di leher. Jadi, tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah di dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini ada khilaf dengan para ulama. Maksudnya dibelit bagaimana? Ada yang bilang dililit dengan rantai, ada yang bilang rantai dimasukkan dari dubur keluar ke mulutnya. Waliyadzubillah, intinya disiksa dengan rantai belenggu di neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia dulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dulu tidak mendorong orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ini yang kesembilan. Dan banyak ya dalam Al-Quran Allah sebut tentang belenggu. Seperti dalam surat juga Ar-Ra'd ya, saya tulis saja. Ar-Ra'd ayat 5 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal aglalu fi a'naqihim. Mereka itulah orang-orang yang orang kafir maksudnya yang belenggu diletakkan di leher mereka ya. Demikian juga wa ja'alna aglala fi a'naqil ladzina kafaru dalam surat Saba ayat 33. Surat 34 ayat 33. Ya. Kemudian juga surat Yasin ayat 8 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna fi a'naqihim aglala." Kami jadikan belenggu di leher mereka. Fahiya ilal adghani fahum muqmahun. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu sehingga mereka termengada. Jadi begini kira-kira, ya waliyadzubillah, begini. Jadi kepala terangkat, tangan sampai leher, kemudian dibelenggu dengan apa? Rantai besi, dengan belenggu besi. Waliyadzubillah ya. Kemudian juga dalam
Surat Ghafir, surat 40, ayat 71. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzil aglalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun." Ketika belenggu dipasang di leher mereka dan mereka diseret dengan rantai, ya, diseret dengan rantai. Tapi ini yang 9, yang 10 dilanjutkan adalah penghuni neraka disuruh memanjat batu yang panas. Disuruh manjat gunung panas. Allah sebutkan sa'urhiquhu sa'uda, ya, dalam surat Al-Muddathir ayat 17. Ini orang yang ingin mencela Al-Qur'an, ya, kata Allah sa'urhiquhu sa'uda. Jadi di neraka ada gunung, ada lembah. Di neraka ada gunung, ada lembah. Lembah disebut wail, ya. Neraka itu lembah di neraka yang isinya siksaan. Ya. Kemudian di antaranya disuruh untuk naik di atas gunung yang panas. Disebutkan kalau mereka naik maka jari mereka meleleh, tapi mereka disuruh naik. Setiap mereka manjat maka jari tangan mereka meleleh saking panasnya gunung tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian di antaranya 11 disiksa dengan cara mereka bunuh diri. Ini juga di antara siksaan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man tahasa summan, siapa yang minum racun, kemudian faqatala nafsahu, dia bunuh diri, fahuwa yatahassahu, maka pada hari kiamat dia akan konsumsi racun tersebut. Allah siksa sampai selama-lamanya di neraka. Kemudian man qatala nafsahu bihadidatin, dan siapa yang bunuh diri dengan apa? Dengan besi tajam, maka dia di neraka akan memegang besi tajam tersebut, dia pukul-pukulkan perutnya terus, dan Allah siksa dengan cara demikian. Siapa yang melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka Allah siksa dia di neraka seperti itu. Dia naik lagi, bunuh diri lagi, bunuh diri. Siapa yang menabrakkan dirinya di kereta api, ditabrak mulu kali, saya enggak tahu deh. Pokoknya seorang akan dibalas dengan cara dia bunuh dirinya. Jadi Allah mudah menciptakan alat-alat penyiksa. Kesimpulannya, kesimpulan dari seluruh ini, pertama, seluruh sebab kematian mengepungnya, tapi dia tidak mati. Meliputinya, namun dia tidak mati. Dalam surat Ibrahim ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu." Dia diminumnya air nanah tersebut, hampir dia tidak bisa minum. Karena enggak enak nanah, tapi dia harus minum karena dia kehausan. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan kematian meliputi dia dari segala sisi. Segala sebab kematian meliputinya, wa ma huwa bimayyit, namun dia tidak bakalan mati. Wa min wara'ihi adzabun ghalidz, di balik itu masih ada adab yang berat. Mengerikan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, siksaan Allah tidak ada yang bisa meniru. Karena saking pedihnya. Karena saking pedihnya. Lihat dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 25 sampai 26. Surat Al-Fajr surat 89. Quran surat 89 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan, kata Allah, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Maka pada hari tersebut, hari kiamat kelak, tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Enggak ada yang bisa tiru cara Allah menyiksa. Di dunia orang bisa bikin siksaan macam-macam. Mungkin dikasih silet, kasih garam, kasih siksaan macam-macam. Fir'aun dulu narik orang, Zil Autad. Fir'aun, dia siksa orang, dia tarik tali kanan kiri kaki terus ditarik sampai lepas. Orang siksa macam-macam. Orang penjahat-penjahat besar, mereka punya cara
Mereka berfantasi dalam menyiksa, berinovasi dalam menyiksa, tapi tidak akan bisa siksaan seperti siksaan siapa? Allah. Masih kalah semuanya. Sebagaimana nikmat surga tidak bisa dibayangkan, siksaan neraka juga jauh daripada yang dibayangkan. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak seorang pun yang bisa membelenggu seperti belenggu ikatannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah bersabda, tadi api langsung membakar ke dalam. Basyiril kanizina bi radfin yuhma alaihi fi nari jahannam. Berilah kabar gembira kepada orang yang menimbun harta. Nimbun harta tapi tidak bayar zakat, tidak sedekah. Dengan batu yang disetrikakan kepadanya di neraka jahannam. Thumma yudha'u ala halamati thadyi ahadihim hatta yakhruja min nuqdhi katifihi. Wa yudha ala nuqdhi katifi hatta yakhruja min halamati thadyihi yatazalzalu. Lalu batu yang dipanaskan tadi diletakkan di puting dada seseorang, kemudian saking panasnya tembus ke pundak belakang. Jika taruh pundak belakang tembus ke depannya. Ini model-model azab siksaan fisik yang akan dialami oleh penghuni neraka jahanam. Walhamdulillah, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka jahanam. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang siksaan batin. Ini baru siksaan apa? Fisik. Siksaan batin insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.